Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMAN 74 Jakarta. Perkenalkan, saya Ibu Rianti SSI MPD, Guru Geografi di SMAN 74 Jakarta. Saya akan menyampaikan tayangan video pembelajaran menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran menyenangkan dan bermakna merupakan upaya menciptakan atmosfer belajar yang dapat menumbuhkan minat belajar murid-murid. Dengan metode belajar discovery learning, murid-murid secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dengan cara bermain sambil belajar, membuat proses belajar menjadi lebih seru. Peran aktif murid lebih dominan. Murid mengeksplorasi pengetahuan yang ingin dicapai secara aktif. Murid-murid lebih bergembira selama KBM berlangsung. Dengan lamanya waktu belajar terasa begitu cepat sehingga murid-murid tidak rasa bosan dalam belajar dan mendapatkan pengalaman belajar. Ini adalah cara saya dalam mengajarkan murid-murid dengan cara belajar sambil bermain. Selamat menyaksikan video pembelajaran geografi kelas 10. Selamat siang semua. Siang, Bu. Kabar semua sehat? Oke, sudah siap belajar siang hari ini? Mana semangatnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, anak-anakku. Pada siang hari ini sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan baca dulu kehadiran kalian kelas 10C, kelas yang super cerdas 10C. Amin. Ya Allah. Kan 10C nya cerdas. Amin. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya. Abian, ada Abian, ada Rayo Sipam. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, meneruskan pembelajaran minggu lalu. Ini hari apa kita kemarin? Minggu ini Selasa. Masih ada nggak paket yang itu apa namanya, siklus air ada? Masih ada? Udah nggak ada. Baik, kalau tidak ada, itu akan menayangkan tayangan masih terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu tentang hidrosfer. Ya, hidrosfer tujuannya dari kita belajar hidrosfer ini adalah kalian bisa memahami tentang lapisan air yang ada di bumi kita. Kalian akan memahami bagaimana air itu tetap ada, ya, karena air itu mengalami yang namanya siklus, ya. Juga nanti kalian akan mempelajari tentang berbagai macam jenis air yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di dalam bumi, ya. Karena ini masih menyambung dengan pembelajaran sebelumnya di hari Selasa, ya, tentang hidrosfer. Silakan dibuka tayangan yang sudah Ibu Riri kirim ke grup WAG-nya, WAG kelas, yaitu tentang lapisan air atau hidrosfer. Silakan dibuka. Nah, jika kalian perhatikan gambar yang ada di depan, ya, ini baru gambaran tentang bumi kita yang tersorot pada sebagian belahan bumi, ya. Dari sini saja apa yang coba kalian ingin sampaikan dari apa yang kalian lihat? Kansa, mungkin menurut kamu apa ini? Bumi.
Oke. Otil bisa kasih pendapat dari gambar tersebut? Bumi yang ada lautan dan daratan. Iya, bumi yang ada lautan dan daratan. Oke, tepuk tangan buat. Hidrosfer. Ya. Hidro artinya air. Sedangkan sfer, iya, dan ini artinya lapisan. Nah, lapisan air ini kalian bisa temukan di dua perairan, yaitu perairan darat dan perairan laut. Sedangkan perairan darat ini ada yang letaknya di permukaan daratan dan ada yang di dalam tanah, atau kita sebut sebagai air tanah. Nah, pertanyaan ibu, apakah kalian mengkonsumsi air? Ya. Biasanya air gunanya untuk apa? Cuci, memasak. Sumber air yang kalian gunakan untuk keseharian kalian bersumber dari jenis perairan apa coba? Perairan darat. Ada nggak yang setuju hidrosfer hubungannya sama atmosfer? Ada nggak yang setuju? Zaki, setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Menurut saya nih Bu ya, karena proses evaporasi itu karena sinar matahari, jadi lautnya menguap karena sinar matahari itu tidak evaporasi Bu. Bentuk jadi kondensasi jadi awan Bu. Ya pintar, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Sudaki Saleh. Tahu ya ingetin. Saya akan menjelaskan hubungan matahari dengan Hubungan matahari dengan atmosfer. hubungan atmosfer dengan hidrosfer. Jadi proses evaporasi itu tergantung sama sinar matahari Bu. Jadi kalau malam laut tuh nggak bisa menguap Bu. Karena evaporasi terjadi karena air laut kena sinar matahari, lalu dia menguap jadi kondensasi Bu. Itu Bu. Terus ada hubungannya nggak? Ada Bu. Ada. Ini Izau Zaki tadi menjelaskannya keren banget. Pertama buat Zaki. Artinya tuh si tanah bisa nyimpen air. Tapi kalau dia malah ambiar, ya bubar gitu, kena air, gitu ya, nggak menyatu. Itu filtrasinya tinggi atau rendah. Kalau atau mesin ya, apa Optil? Gara-gara disaring Bu. Nah coba maju ke depan jelasin. Teman-teman, perkenalan Ya siap. Perkenalkan, nama saya Otel Eko Brodito Sapustaran. Di sini saya ingin menjawab karena yang lebih jernih itu adalah tanah artesis. Karena apa? Karena air makin ke bawah itu makin disaring sama tanah-tanah ini Bu. Jadi Batuan enggak? Hah? Batuan enggak? Oh iya, batuan juga menyaring air jadi menjadi lebih bersih Bu. Apa kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan itu? Siapa? Rehan mungkin? Rehan silakan Rehan, maju ke depan Rehan. Ya silakan. Baik teman-teman, refleksi kita dari pembelajaran geografi pada siang hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air. Terima kasih sudah menonton video tayangan pembelajaran geografi kelas 10 SMAN 74 Jakarta. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.